dipersembahkan oleh... Nah, Bung Ropan, untuk lini depan ya, Struijk yang masuk ya. Ya. Untuk menambah kekuatan. Berarti ada 3 nama mungkin yang menjadi pilihan dari Coach Van den Berg. Struijk, Raven, dan Ryan Hanan. Ya. Begitu? Betul. Kalau bermain dengan 3 di depan ya. Iya, 3 di depan. Makanya saya bilang tadi kan kita ulang-ulang. Kalau Dalino kan bisa bermain di kanan. Iya. Ya, kan? Berarti Raven ini kan sangat kuat. Karena kita butuh dengan Lino. Tapi sekarang kan sudah oke lah. Kita harus terima dengan apa yang sudah sekarang. Tidak bisa berubah. Ryan Hanan tetap akan main di posisi kanan. Walaupun sebenarnya Victor Detan juga oke sebenarnya. Tapi kan dia tidak ada. Jadi praktis kalau bicara 3, yaitu Ryan Hanan, Jens Raven, dan juga Rafael Struijk. Bisa aja itu. Atau bisa berubah misalnya dengan 4-4-2 ya, bisa saja. Rafael dan Raven akan bermain depan sebagai striker. Double bermain sana. Jadi mungkin Ryan Hanan akan turun ke belakang. Ya, itu bisa seperti aja. di Persija ya. Ya, seperti yang Persija 4 misalnya akan begitu kan, fleksibel bisa bermain. Ya, Bung Ita sorotan nih banyak ke Struijk ya. Justru agak greget gitu ya. Kita gregetan. Lihat gol cantik dia waktu ngelawan Korea ya. 2023 kita ini 2 gol dari dia kan. Ini anak memang feeling golnya bagus, shootingnya bagus. Itu sebelum dia ke Brisbane Roar ya. Sebelum. Sebelum. Kemarin Brisbane Roar nggak tahu dia juga jarang main di sana. Pasti ada penurunan permainan. Kemudian di Dewa United kan dia juga belum menunjukkan seperti the real Rafael Struijk. Belum beradaptasi. Kemarin tuh saya ikut ke Padang, week kedua Liga. Ikut tim produksi ke Padang. Itu duduk di bangku penonton kan. Dia masuk menit ke 70 kalau nggak salah. Terus mereka ketinggalan 0-2 dari gol cepatnya Semen Padang. Dia dari bangku cadangan Iya, sekarang. dari bangku cadangan. Waktu di lawan Padang. Itu ibu-ibu yang ada di bangku itu teriak gini. Rafael, ngapain sih masuk? Udah ke rumah saya aja. itu nanti kayak ngeledek gitu loh. Lu nggak usah main, udah sama kita aja jadinya. Kayak gitu loh jadinya. Anggapan penonton terhadap Rafael Struijk bahwa ada penurunan permainan, terus yang membuat dia juga nggak berkembang. Dan 3 minggu pertama kan dia belum bikin gol sama sekali. Bahkan Jens Raven juga baru 1 assist ya untuk Bali United, belum bikin gol juga. Jadi itu yang lebih mengkhawatirkan bahwa dari sekian banyak under 23 kita kan yang banyak bermain di liga ya Rafael Struijk sama 2 kali starter, 1 kali cadangan. Rafael Struijk, Jens Raven 3-3-nya sebagai pemain inti, tapi belum bikin gol juga. Itu yang mungkin Jens Raven 2 kali cadangan, 1 kali inti. Mungkin butuh waktu kali. Iya, butuh waktu. Ini kan baru pekan ketiga. Iya, pekan ketiga. Jadi mungkin kita berharap bahwa Struijk mungkin adaptasinya ini mungkin perlu panjang. Justru momentumnya di U23 ini lah. U23. Sehingga dia bisa memberikan kontribusi buat klubnya ya kan. Mau nggak mau dia harus gitu ya. Dan dua-dua kan dia sama Raven kan. Jadi kalau dua-dua bisa naik lagi. Ryan Hanan malah yang oke bersama Persija. Ya. Walaupun nggak bikin gol karena perannya dia lebih ditarik ke tengah. Dibandingin dia di depan. Nah, Struijk sama Jens Raven ini kan baru ya duetnya. Iya, kalau ini pertama kali mereka berdua sama kan. Maksudnya karena Struijk itu kan lebih banyak baik dari zaman SD sampai di Clivers kan bermain di senior. Baru kali ini dia turun. Memang di SD-nya 2-3 kemarin waktu tapi belum ada. Tapi itu dengan Raven bicara baru kali ini dia dipasangkan. Makanya mungkin dia akan bergeser ke flank. Karena memang dia tipikalnya flank, kan bermain ke flank. Jadi saya bilang cocok. Makanya kalau berubah dengan 2 striker di depan bisa dua-duanya langsung dimainkan atau Ryan Hanan di belakang mereka berdua. Nah, bisa itu. Tapi perlu ada gelandang kreativitas untuk memasuk bola kepada mereka. Kita nggak punya. Itu yang nggak punya kemarin di AFF kan gelandang kreativitas kita hilang, nggak ada. Bola ke belakang. Lain halnya kok Dalino kan. Untuk passing-passing kita perlu passing-passing yang bagus. Breakthrough ya. Lino tuh bisa melakukan breakthrough ya. Sebenarnya lengkap ya. Lino breakthrough. Terus kalau kita bicara Rafael Struijk kan dia bisa bawa bola, cutting inside, terus taruh bola di tiang jauh. Itu kan golnya ke kawan Korea kan waktu itu gitu kan. Dan itu yang belum terlihat di Dewa United sampai sekarang. Dan ketika striker itu terisolasi, Lino selalu bisa muncul. Kami Probian cepat. Dia akan masuk ke dalamnya. Itu kelebihannya dia. Dia punya skill, dribbling yang bagus, teknik yang bagus, boy. Emang gini, kalau di senior Belanda, di sepak bola Belanda lah ya, udah masuk tim senior kan nggak dipanggil lagi ke under 23 ya.
Tapi kan kita tidak bisa juga mengadaptasi seperti itu ya. Kita masih butuh mereka untuk masuk ke Under 23 kalau kita pengen Under 23 yang lolos. Kenapa enggak? Karena 2 tahun lagi umur mereka udah nggak bisa di Under 23 lagi. Mungkin itu alasan Clifford kan. Ini kita kesempatan, kita tuan rumah. Tuan rumah justru kenapa kita jadi tuan rumah? Kita harus ambil gitu. Dan kita nggak bisa ambil dari runner up terbaik. Tugas kita adalah juara grup. Riskan ya kalau runner up terbaik. Ya. Harus juara grup. Walaupun di situ ada Korea Selatan. Makanya dengan harus tim terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Atau kita 7 poin sebagai runner up terbaik masih mungkin ya. Itu kita sama Korea draw dari terakhir itu yang hitung-hitungannya. Artinya dua-dua bisa lolos gitu. Oke. Ya. Semua sudah diputuskan. Sudah, ya kan? bisa berubah kita lagi. tidak ada Jenner, kita tidak ada Hubner, Lino. kita tidak ada Lino. Adanya strike. Adanya strike. Malah itu Dan satu-satunya pemain abroad tinggal Dion. Kan? Tinggal Dion. Yang abroad. Iya, Rafael sudah pernah tapi di siapa sini. tahu dia bisa cutting inside dan bikin gol lagi lawan Korea. Ya kita berharap, bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik, terutama lawan Korea kan ini. Wah, ini perlu otak berpikir nih dari Van der Berg dan tim, ya kan? Bagaimana meracik satu permainan yang kita anggap bisa mengalahkan Korea. Nah, oke, kita beralih ke timnas senior ini, yang juga banyak kejutan-kejutan juga nih, Bung Rohan. Ya kan? Yang terbaru Zilshardt sama Miliano ya, mereka akan diupayakan ambil sumpah sebelum pertandingan tanggal 5 melawan Taiwan, dan diharapkan oleh Eto atau Erick Thohir akan mereka bisa bermain untuk tim nasional kita, untuk debut mereka. Nah, kita akan tunggu kan. Nah, itu kesempatan buat mereka. Mumpung bukan Kuwait dan Taiwan, ya mereka bisa membuktikan diri mereka di situ. Sebelum kita akan lawan Lebanon. Kalau bicara dengan kekuatan, ya Lebanon pas dengan kita lah, imbang. Karena Lebanon lebih tinggi secara peringkat dengan kita 112. 112, kita 118. Ya kan? Tapi kalau kita menang lawan Lebanon, kita bisa mendekati Vietnam. Vietnam 111. Kita dapat tambahan poin tinggi. Dapat tambahan poin, ya kita bisa. Apalagi kita bisa menang 2-2 kan. Memangkas itu kan gap bisa, itu ya. Bisa di 112 juga bisa menggeser. Dan kebetulan Vietnam juga tidak melakukan FIFA Matchday. Iya, betul. Dia hanya melawan klub-klub lokal. Makanya banyak yang menanya, kenapa bukan Vietnam? Kenapa Taiwan? Gitu kan. Tapi kan jauh di bawah itu. Tapi kan ini sudah mepet. Makanya Eto bilang, kita harus bersyukur Taiwan itu mau menerima undangan kita. Kalau enggak cuma satu pertandingan, cuma lawan Lebanon doang setelah Kuwait mundur. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kuwait mundur hanya waktu yang sangat dekat, tapi konon kabarnya dia menerima pertandingan lawan Syria. Itu yang sulit, makanya PSSI akan melakukan aduan, protes ke AFC. Sebenarnya agak aneh juga ya sebenarnya. Di last minute dia bikin. Jadi kalau ada apa ya, mungkin sifatnya suzon, tapi rasa-rasanya wajar aja kita berpikir seperti itu ya. Kenapa last minute? Kenapa enggak sebulan sebelumnya waktu diundang ya? Iya kan, 3 minggu. Kan kayak seperti apa ya? Mentang-mentang dapat Syria, ya entah lebih dekat, entah lebih apa, ya lawannya Syria dibandingkan dengan harus berhadapan dengan Indonesia. Karena kekuatan Syria sama Indonesia ya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Gitu. Dan kalau ditanya kenapa mana yang lebih bagus lawan Kuwait atau lawan Taiwan, ya jelas lawan Kuwait lah untuk uji coba kita ya. Karena Taiwan kan peringkatnya 172, bahkan lawan Turkmenistan aja mereka kalah. Iya, bukan cuma lawan Turkmenistan. Kamboja ya. Lawan Sri Lanka. Lawan Sri Lanka mereka kalah 3-1 ya. Lawan Turkmenistan 1-2. Mereka belum ketemu Thailand kan, satu grup di kualifikasi Piala Asia. Lawan Sri Lanka mereka kalah. Jadi kalau gitu apa yang kita harapkan dari pertemuan kita dengan Taiwan? Terlepas dari kita akan menghadapi tambahan poin. Iya, tambahan poin dan bisa mendapat jam bermain buat anak-anak yang lain lah. Itu lapis kedua bisa bermain, bisa buat Emiliano sama Zilstra. Ya, bisa saja di situ, dan bagi yang sudah beli karcis kan bisa terobati juga. Dan di tangan Sintayong tahun 2023 friendly lawan Taiwan. Kita kan menang kan? Kita menang tanpa pemain-pemain diaspora sekarang ya. Iya. Masih belum selengkap sekarang diasporanya. Kita menang terus. Kita menang 2-0 waktu itu lawan Jadi Taiwan. kita boleh lah kalau bisa melawan itu Taiwan. Tapi kan bukan itu jadi ukuran buat kita Lebanon. Yang menarik ini semua pemain pilihan dari Clifford akan hadir ini semua. Ya kan? Hilgers, 2 pemain baru masuk. Jai Ises akan datang, Pelupesi juga datang, Verdong juga akan datang. Pas aja yang nggak datang ya. Oh ya, Martin Paes. Bagaimana menurut Bung Gita? Ini satu yang menarik tentunya. Setidaknya untuk persiapan semua pemain kita sudah siap untuk 2 pertandingan ya. Untuk cikal bakal kita nanti bersiap-siap menghadapi pertandingan yang paling penting di bulan Oktober. 2 pertandingan nanti di bulan Oktober. Cuman kalau persoalannya kan siapa yang menggantikan Ole Romani?
belum terjawab sampai sekarang karena belum ada pemain yang benar-benar di posisi itu. Mauro Zilstra ya mungkin di posisi itu ya. Tapi Septian Bagaskara kan nggak dipanggil. Nah itu tadi kenapa nggak dipanggil? Malik Rizaldi juga nggak panggil. Siapa? Malik Rizaldi. Ya Malik Rizaldi nggak. Kenapa Septian Bagaskara apapun kan bisa dianggap sebagai real number 9 yang ada di kompetisi lokal kita. Sayangnya dia sama Dewa United juga belum dimainkan sama sekali. Ramadan Sananta dipanggil kan? Ramadan panggil. Panggil. Lagi bagus main lagi bagus dia di Brunei ya. Di Brunei. Atau Excel Runtukahu. Ya, bisa itu. Ya gitu, tapi ya oke lah sekarang sudah ada dengan materi seperti sekarang saya rasa kita bisa mengatasi Taiwan dan juga bisa mengatasi. Oh ya kalau untuk dua pertandingan ini dengan tim sekomplit yang sekarang dimiliki oleh PK kita bisa. Tapi kita nggak boleh menang kita. Iya, tapi tidak boleh terlalu overconfidence juga. Karena tanggal 25 kemarin baru belum lama ini. Mereka lawan Qatar ya? Lawan Qatar cuma 1-0, main di Qatar loh. Unofficial itu tapi. Iya, tapi kan 1-0. Yes. Mereka lawan Qatar. Qatar tuh bagus kan main di kandang. Dan mereka kalah 1-0. Nah mereka menang lawan Brunei di kualifikasi. 5-0. 5-0. Dia tahan Yaman 0-0 ya. Yaman 0-0. Friendly games mereka menang lawan Timur Leste. Iya betul. 4-0. 4-0. Jadi saya pikir kalau bicara itu ya tetap kalau anak-anak fokus semua kita bisa atasi lah. Ya jadi artinya gini, lawan Yaman 0-0, lawan Qatar 1-0, itu kan gambaran bagaimana mereka bisa clean sheet di dua pertandingan lawan tim yang kualitasnya satu di atas mereka. Jadi ya nggak mudah juga mungkin bagi kita untuk bisa menembus pertahanan Lebanon juga. Itu yang akan menjadi ujian bagi kita. Karena kita kan nggak punya Ole, siapa yang akan menggantikan posisi Ole untuk bisa menggedor. Dan motivasi Lebanon adalah naik peringkat dong. Iya pasti. Oh iya dong, iya dong. Kalau mereka bisa menang kan berubah, peringkat mereka bisa naik dari yang sekarang. Ya mereka punya pemain berpengalaman tuh Muhammad Haidar ya. Iya, Muhammad Haidar. Iya. Yang Sayang kaptennya udah nggak main lagi ya, baru mundur ya. Mundur itu ya. Muhammad Haidar sudah oke itu. 104 caps itu. Umurnya mungkin sudah tua ya, 30-an sekian lah. Tapi mereka masih punya si Bitar ya, yang bisa bermain, Gabriel Bitar yang bermain di Kanada di York. Itu pemain yang bagus di depan. Ada kapten yang Maktur, 26 tahun. Dia mundur habis menang lawan Bangladesh yang mereka kesingkir dari putaran nggak masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu saya nggak ada. Kalau nggak ada itu mungkin jadi batu ujian bagi kita ya. Karena dia punya kemampuan bola-bola atas yang bagus kalau cetak gol. Wow. Nah, kebayanglah sekarang Bung Ropan ya. Kalau pola 3-4-3 lagi diterapkan oleh Patrick Kluivert, jelas penjaga gawang Emil, pasti. Ya kan? Apalagi penampilannya di Serie A, Cremonese, cemerlang, brilian ya. Kalahin Milan loh. Yes. Malam ini lawan Sassuolo. Bentar malam. Ketemu Jaises dong. Itu Jaises. Kalau Jaises dimainkan, tergantung Fabio Grosso. Fabio Grosso kan, dia masih mempertahankan. Oh dia yang pegang ya Fabio Grosso. Iya Fabio Grosso kan, dia masih mempertahankan Om Boy punya mantan Muhairevic. Tarik oh ke belakang. Iya, betul. Itu sama Romanyol ke siapa tuh? Romanya ke siapa tuh? Iya kan? Tapi saya harap sih tahu Jai bisa bermain kan enak. Oke. Rame tuh. Oke, kita bahas nanti kira-kira line up apa yang cocok nih buat melawan Lebanon setelah pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Di Silo, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya.